kegiatan kita pada kesempatan ini, karena di sini kita itu kan kalian itu datang ke sini tidak secara paksaan, hanya sukarela. Jadi di dalam proses ini karena kalian itu diceritakan karena salah kalian, saya nantinya bisa ditemukan jalan keluarnya. Ya mungkin dari kalian itu saya kira memiliki permasalahan yang harus diselesaikan di sini. Sebelum kita melangkah ke proses konseling itu sendiri, alangkah baiknya kita itu saling mengenal. Nah, untuk proses yang lebih lanjut, kenapa harus mengenal, supaya informasi yang saya dapatkan ini bisa menjadi bahan dalam konseling kita nanti. Saya di sini sebagai konselor yang bernama Mustaqim, yang akan membantu permasalahan adik-adik sekalian mengenai tentang masalah yang sekarang ada alami saat ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam berinteraksi antara konseling dan konselor itu adalah pertama perkenalkan nama. Nah, saya persilakan untuk perkenalkan namanya. Ya, saya persilakan kepada saudari yang ada di sini dulu. Perkenalkan, nama saya Azila. Saya Nurmiati. Nama saya Dani. Dan saya Putri. Dedek, untuk mengenal lebih jauh permasalahan kalian itu, kalau diceritakan itu bisa menjadi bahan bagi saya untuk mencari solusi dari permasalahan Anda. Saya persilakan kepada adik yang ada di sini dulu untuk menceritakan permasalahannya. Saya akan menceritakan mengenai permasalahan sehingga saya malas dalam perkuliahan. Ada beberapa faktor yang menghambat sehingga saya malas dalam perkuliahan. Di antaranya begadang. Jadi permasalahan yang sekarang Anda alami adalah malas karena begadang. Jadi apa yang menjadikan Anda itu begadang setiap malam? Susah tidur, Pak. Karena ada itu kurang tidur dalam setiap malam sehingga begadang. Apakah ketika ada itu setiap hari itu tidur pagi atau tidur sore atau seperti itu? Apakah ada itu melakukan aktivitas tidur di pagi hari? Seperti itulah, Pak. Saya sering tidur pagi sehingga kalau pagi itu saya tidak masih tidur karena lambat bangun. Begitu, Pak. Iya, Pak. Saya harap ada solusi dari Bapak. Mengenai tentang solusi yang bisa saya tawarkan kepada adik, kan setelah adik itu memiliki kemauan, pastinya adik itu akan melakukan komunikasi kepada orang-orang di sekitar adik. Itu kan bisa dikomunikasikan kepada teman kosnya supaya membangunkan ketika mau pergi kuliah, hingga nantinya ketika sudah dibangunkan kan dari ada sendiri apakah mau memang pergi kuliah atau tidak. Itu dari saran dari saya sendiri. Apa jika itu solusinya, nanti saya akan coba komunikasikan dengan teman saya. Ya, setelah ada sudah mulai memiliki kemauan dan juga komunikasi, ya tolong diimplementasikan nanti setelah berada di posnya agar kemalasan ada itu bisa terkurangi dengan bantuan teman-teman di sekitar Anda. Ya, Pak. Baik, karena permasalahan yang ada di sini sudah menemukan solusinya, maka kita melakukan ada yang berada di tengah supaya permasalahan itu bisa kita carikan solusinya nanti. Baik, akhir-akhir ini saya kurang fokus dalam menangkap seluruh pembelajaran dikarenakan pikiran saya yang kemana-mana pada saat melakukan seluruh pembelajaran. Ketika di dalam proses pembelajaran, apakah pikiran Anda itu
apa yang seringkali dipikirkan ketika sudah masuk di dalam pelajaran hingga membuat pikiran Anda itu tidak fokus. Pada saat melakukan sebuah pembelajaran saya kurang fokus karena banyak beban yang saya pikirkan, termasuk beban dari keluarga dan tuntutan-tuntutan dari lingkungan, sehingga saya hampir tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan. Baik, karena permasalahannya sudah diceritakan, maka kita nanti akan mencari jalan keluarnya apa solusinya. Nah, saya silakan kepada saudara ada yang ada di sebelah sini untuk menceritakan apa permasalahan yang sedang dihadapi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin menceritakan masalah saya mengenai kurang pede. Saya di sini selalu kurang pede saat berada di orang banyak dan saat saya melakukan presentasi di kelas. Baik, karena Anda sudah menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, di sini saya mau menggali lebih jauh apa penyebab dari ketidakpedean adik ketika berinteraksi dengan lain atau ketika presentasi di dalam kelas. Apakah bagaimana pikiran adik, bagaimana perasaannya, dan sudah ada pengalaman yang mengecewakan terhadap hal tersebut. Pak, mengenai pikiran saya mungkin saat saya sedang presentasi atau saat saya sedang berada di orang banyak, saya seperti gugup dan tidak pede karena mungkin itu akibat trauma saya. Karena dulu saat saya di SMA, saya saat melakukan sesuatu tidak diapresiasi oleh teman-teman, bahkan saya seperti aja. Mungkin Bapak memiliki solusi dan masalah yang saya hadapi saat ini. Solusi yang bisa saya keluarkan kepada hari itu hanya mengenai tentang trauma itu sendiri. Nah, kan sedikit saya jelaskan, memang trauma itu mempengaruhi adik ketika berinteraksi dengan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud di dalam psikoanalisis bahwa manusia itu dipengaruhi oleh masa lalu sehingga trauma. Nah, untuk solusinya itu kita bisa ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud, itu bahwa ketika masa lalu itu sudah membuat kita terlalu trauma akan keadaan, maka percayalah bahwa ketika hari ini engkau sukses, hari ini engkau galau, hari ini engkau pesimis, maka yakinlah masih ada hari esok untuk mengubah hal tersebut. Nah, solusi lain itu adalah coba ada itu menerapkan bahwa segala pikiran yang dikeluarkan oleh orang lain itu tidak berpengaruh secara lebih jauh kalau ada itu tidak menanggapi secara negatif. Tetapi kalau ada yang menanggapi secara positif, mungkin itu bisa membantu dan juga bisa menjadi motivasi aja untuk lebih jauh dalam mengasah atau bisa pede di dalam berinteraksi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Cobalah untuk tidak memikirkan orang lain, tetapi fokuslah kepada diri Anda sendiri. Baik, terima kasih atas solusi yang Bapak berikan. Saya akan coba mempraktikkan apa yang Bapak katakan tadi ke dalam kehidupan saya, dan saya akan lebih berfokus ke diri saya sendiri daripada memikirkan apa yang orang lain katakan. Baik, saya persilakan ada yang di sebelah kanan saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Baik Pak, saya akan menceritakan permasalahan saya mengenai saya tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik. Mengenai tentang permasalahan adik sekarang ini, bisa menceritakan lebih detail bagaimana itu cara Anda itu dalam mengelola waktu itu sendiri. Apakah ada yang mendorong atau latar belakang sehingga ada itu tidak
bisa mengatur waktu atau bagaimana? Baik Pak, saya akan menceritakan permasalahan saya mengenai saya tidak bisa memanajemen waktu, yaitu mungkin salah satunya saya sering main HP sehingga saya lupa waktu. Baik ya, karena sudah menceritakan penyebabnya itu Anda kurang tidak bisa memanajemenkan waktu itu karena disebabkan oleh HP, sehingga Anda itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau Anda itu keseringan main HP, memang itu penyebabnya sangat buruk bagi Anda. Nah, kalau ada itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik karena HP tersebut, maka Anda itu bisa dikatakan kurang dalam memanajemen waktu. Oh iya Pak, apakah ada solusi dari Bapak tentang permasalahan dari saya? Mengenai tentang solusi yang ada itu tanyakan, mungkin saya bisa menawarkan suatu solusi di mana ketika ada itu mau sekali mengatur waktunya dengan baik, maka yang pertama itu ada itu harus memiliki kemauan, di mana kemauan itu ada harus memanajemen waktu ada secara baik dan bijaksana. Ada juga harus mengetahui manfaat dari HP tersebut dan juga apa penyebab kalau ada itu keseringan main HP. Kalau dibilang saran itu, kalau dibilang solusi itu, ada itu harus manajemenkan waktu dengan menggunakan HP adik sebagaimana tempatnya. Ketika tidak diperlukan sekali itu HP, lebih baik HP adik itu jangan disentuh atau jangan dipegang. Intinya saja alihkan perhatian Anda itu ke sesuatu hal yang lebih bermanfaat, misalnya membaca buku, bercerita terhadap teman yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Itu solusi dari saya pribadi. Nah, tinggal ada bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada teman-temannya dan mengimplementasikan di kehidupan Anda sehari-hari. Baik, saya akan mencoba menggunakan HP saya kepada hal-hal yang lebih baik. Baik, adik-adik Anda semuanya sudah menemukan jalannya dan solusinya, maka ke depan ini untuk dengan sama-sama kita menentukan